Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan mulai menjelaskan mengenai PHP ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita masuki situs HTML tutorial teman-teman. Oke, situs ini bisa kita buka dari aplikasi browser web apa saja. Di sini kebetulan saya ada Google Chrome, kita pakai Google Chrome saja teman-teman. HTML tutorial. Oke. Sebelum masuk ke materi yang pertama teman-teman, di sini ada banyak macam-macam coding lainnya teman-teman, seperti HTML, CSS, JavaScript dan lain-lain. Oke. Di sini kebetulan saya mendapatkan bagian dari PHP, jadi saya akan hanya menjelaskan tentang PHP saja teman-teman. Oke. Kita translatekan dulu supaya mudah memahaminya. Translate. To Indonesia. Oke. PHP. Kalau di sini itu PHP ini adalah bahasa script server dan alat yang ampuh untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. PHP merupakan alternatif yang banyak digunakan, gratis dan efisien terhadap pesaing seperti ASP milik Microsoft. Oke. Ini pengertiannya teman-teman ya. Oke. Kalau misalnya kurang jelas bisa dicari ya teman-teman di situs lain ya teman-teman. Oke. Kalau menurut saya itu ya PHP ini adalah sebuah coding yang menjadi apa itu? Ya, menjadi otak atau mesin ya teman-teman dari coding-coding yang lain ya. Karena itu pula PHP ini ya dia dibandingkan dengan HTML, CSS dan yang lain, dia ini agak sedikit lebih susah teman-teman. Lebih sulit ya. Dalam artian itu karena dia ini kan sebagai mesin atau alat penggerak teman-teman. Untuk mengaksesnya juga kita tidak hanya menggunakan VS Code, kita juga harus menggunakan aplikasi server lain, yaitu pada aplikasi XCAMPP ya teman-teman. Oke. Kalau hubungannya dengan coding-coding lain tuh ibarat gini teman-teman ya. Kalau HTML itu dia sebagai coding yang digunakan untuk membangun struktur teman-teman, seperti paragraf, judul dan segala macam. Kalau CSS itu untuk mempercantik teman-teman ya, untuk warna, font, sebagainya. Nah, ini PHP ini untuk menggabungkan semua itu teman-teman sebagai mesin atau penggeraknya agar program bisa berjalan gitu teman-teman. Oke ya, ini kalau penjelasan di awal, langsung saja kita masuk ke materi pertama teman-teman. Nah, PHP installation atau instalasi PHP. Oke, kenapa sini? Oke, kita translatekan lagi teman-teman. Kenapa tidak langsung translate otomatis? Oke, translatekan lagi saja. Ini instalasi PHP ya. Oke, ini untuk memulai menggunakan PHP kita dapat untuk pertama menemukan web host dengan dukungan PHP dan MySQL. Oke. Ini yang seperti saya bilang tadi, kita harus menggunakan web server yaitu MySQL yang ada di aplikasi XAMPP. Yang kedua itu install server web di PC Anda sendiri. Nah, server web itu ya dari sini lah maksudnya itu, lalu install PHP dan MySQL. Oke. Gunakan web host dengan dukungan PHP. Nah, jika server Anda telah mengaktifkan dukungan PHP, Anda tidak perlu melakukan apapun. Buat saja beberapa PHP file, letakkan di repository web Anda dan server akan otomatis menguraikan untuk Anda. Anda tidak perlu mengkompilasi apapun atau menginstal alat tambahan apapun karena PHP gratis. Sebagai besar host menawarkan dukungan PHP. Nah, ini teman-teman setelah dijelaskan berarti PHP ini tinggal kita meletakkan saja teman-teman di web kita. Nah, dikarenakan kita terhubung dengan server, nah server ini akan otomatis teman-teman menjalankan programnya sehingga programnya itu jalan untuk kita. Oke, ini teman-teman.
Oke, lanjut di sini ya, yaitu siapkan PHP di PC Anda sendiri. Nah, ini kan yang tadi kan, nah alternatifnya tadi kan jika tidak mendukung bisa memasang ini. Oke, ini situsnya. Oke, selanjutnya ini compiler editor PHP online. Oke, dengan compiler PHP ini kita bisa mengedit kode PHP dan bisa melihat hasilnya dengan perangkat Anda. Oke, ini nah contohnya teman-teman, coba kita coba. Ini teman-teman, ini untuk mengubah, misal saya suka, ini teman-teman. Nah, kan jalan saya suka PHP. Oke, kenapa ini PHP? Karena ini PHP di bagian teks, bagian atas, ini teks bagian ini, bagian bawah hijau. Terus kalau dijalankan jadi seperti ini, saya suka PHP. Nah, kalau selebihnya ini, penjelasan yang selebihnya mengenai ini bisa teman-teman cari sendiri teman-teman ya. Kita memakan durasi. Oke, next. Selanjutnya sampai di mana kita tadi? Instalasi. Ya, dari compiler ini teman-teman. Aduh, ini tidak translate otomatis ini. Translate terus. Versi PHP. Untuk memastikan versi PHP Anda dapat menggunakan PHP version fungsi. Nah, contohnya begini, menampilkan fungsi PHP. Nah, ini kita bisa gunakan teman-teman. Kalau misal untuk menampilkan fungsi versi PHP pada kita, ya ini coba saja sendiri ya, coba saja. Oke, kita coba sendiri. Oke, ini teman-teman versi PHP di laptop saya. Apakah mungkin? Oh ya, ini enggak fungsi PHP. Oh ya, ini mungkin tiap laptop beda teman-teman versinya ya. Ini kalau versi di laptop saya teman-teman mungkin juga. Oke, next. Selanjutnya next. Saya belum terlalu paham ya teman-teman, tapi ya berusaha menjelaskan kepada teman-teman sedikit mengenai ini teman-teman, mengenai PHP ini. Sampai dari sini teman-teman, dari compiler version. Oke, habis teman-teman yang bagian sini. Oke, habis. Sebenarnya kalau di kesimpulan dari bagian ini teman-teman, kesimpulannya ini pada bagian ini ya dijelaskan itu ya apa-apa saja sih alat-alat untuk menginstal PHP kan. Terus bagaimana cara kita untuk menggunakan PHP awalnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Pertama tuh temukan web host dengan dukungan PHP, kemudian install server. Nah, terus selanjutnya itu bagaimana cara kita menjalankan PHP yang setelah kita temukan tadi di laptop ataupun perangkat kita sendiri teman-teman, sehingga bisa menjadi program teman-teman. Gitu teman-teman singkatnya yang bagian instalasi teman-teman. Oke, lebih singkat lagi tuh ya, ini pada bagian ini teman-teman ya, kesimpulannya itu bagaimana cara kita menginstal PHP teman-teman. Oke, sekian itu untuk bagian ini. Oke, mungkin cukup ini saja mungkin teman-teman pada video awal ini. Video selanjutnya mungkin kalau ada kesempatan pasti ada sih, saya akan menjelaskan bagian ini teman-teman, sintaks. Oke, sintaks PHP teman-teman. Nah, PHP sintaks teman-teman ya. Oke, kalau ada yang kurang ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.